Pemirsa, Polres Metro Jakarta Selatan kembali melakukan pemeriksaan terhadap pelapor yaitu Mitra Dapur SPPG Kalibata dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana makan bergizi gratis. Usai melakukan pemeriksaan 5 orang saksi, polisi kini tengah mendalami surat perjanjian antara yayasan dan Mitra Dapur. Polres Metro Jakarta Selatan kembali melakukan pemeriksaan terhadap pelapor kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana makan bergizi gratis yaitu Mitra Dapur SPPG Kalibata. Setelah diambil keterangan, sebanyak 5 orang saksi dari Mitra Dapur SPPG Kalibata dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana MBG keluar dari kantor Polres Metro Jakarta Selatan. Pemeriksaan dilakukan terhadap pelapor, bagian administrasi, dapur, operasional, dan orang yang mengetahui perjanjian antara yayasan dan korban. Dana Harli, kuasa hukum pelapor, mengatakan polisi kini tengah mendalami surat perjanjian antara yayasan dan korban. Yang 5 itu sejauh ini pelapor, korban Ibu Ira, kemudian ada bagian administrasi di dapur, kemudian ada bagian operasional di dapur, kemudian ada orang yang mengetahui perjanjian antara Ibu Ira dengan yayasan. Seperti itu. Jadi ini, dari pertama kontrak 15.000 dipotong 2.500 untuk yayasan. 2.500 untuk yayasan. Jadi kita terima 12.500. Namun di pertengahan jalan ada yang 13.000, ada yang 15.000 per porsi. Nah, yang 13.000 per porsi masih dipotong 2.500 juga. Jadi kita terima 10.500. Dugaan niat jahatnya ada di situ. Karena pada bulan Desember kemarin, pihak yayasan itu sebenarnya sudah mengetahui ada perbedaan, ada porsi 13.000, ada porsi 15.000. Namun di perjanjian itu semua 15.000 per porsi. Sebelumnya, salah satu mitra dapur program makan bergizi gratis di Jakarta harus berhenti produksi karena merugi miliaran rupiah. Mereka berhenti produksi karena pembayaran tertunda. Mitra Dapur SPPG Kalibata sendiri menyalurkan makanan bergizi gratis ke 19 sekolah di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan dengan jumlah makanan sebanyak 3.400 porsi per hari. Oleh karena tak kunjung dibayar oleh yayasan meski dana untuk Mitra Dapur telah ditransfer Badan Gizi Nasional, Mitra Dapur SPPG Kalibata sempat berhenti beroperasi selama sepekan, hingga akhirnya melaporkan kasus dugaan penipuan dan penggelapan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Sebelumnya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto merespon tentang dugaan penggelapan dana makan bergizi gratis di Jakarta Selatan. Prabowo menjamin akan menyelesaikan masalah tersebut. Prabowo Subianto mengaku belum mendapat laporan terkait masalah ini. Namun ia menjamin untuk mengurus dan menyelesaikan masalah tersebut. Presiden juga menegaskan akan menjaga setiap rupiah uang rakyat agar tidak disalahgunakan. Hal ini disampaikan oleh Prabowo usai menerima tamu negara di Istana Kepresidenan Jakarta. Saya bukan. Saya nggak tahu ini laporan ini. Sudah ditangani. Oh ya? Sudah ada informasi yang Oh ya, belum. Pasti diurus. Setiap sen uang rakyat akan kita jaga. Ya. Terima kasih, Pak. Sementara itu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga menyindir sosok profesor yang disebut kerap mengkritisi program makan bergizi gratis. Padahal Prabowo menegaskan program ini diinisiasi agar tak ada anak Indonesia yang kelaparan dan kurang gizi. Kita memberi program makan bergizi, ada yang menentang, ada yang nyinyir. Dan yang nyinyir kagetnya tuh ya ada yang profesor nyinyir gitu. Tapi nggak apa-apalah, ya kan? Biar nanti profesor belajar dari Ustadz Adi Hidayat gitu. Jangan-jangan dia profesornya di ruangan. Nggak tahu belajarnya apa, tapi di ruangan. Kita mau yakinkan tidak ada anak Indonesia yang lapar. Kita mau yakinkan tidak ada
anak Indonesia yang tidak tumbuh badannya karena kurang gizi, yang jumlahnya itu cukup banyak, 25%. Dari 4 anak Indonesia 1 kurang gizi, yang 3 mungkin ya pas-pasan. Saya kalau keliling, saya lihat di Timur Tengah gurun pasir, desert, nggak bisa ditanam. Tapi rakyatnya, anak-anaknya tinggi besar. Pemimpin-pemimpinnya mikirkan lahan yang sulit mereka jaga, sumber air yang sulit mereka jaga. Kita harus menghilangkan kelaparan dari bumi Indonesia. Ada yang mengatakan, oh yang penting ibu hamil yang dikasih makan. Ini pakar-pakar ini tidak belajar, tidak baca. Program MBG itu mulai dari ibu hamil. Mungkin satu-satunya negara di dunia di mana ada program ibu hamil tiap hari makan diantar ke rumahnya. Coba kasih lihat di mana ada negara sekarang. Saudara-saudara sekalian, saya dapat surat dari pimpinan negara lain. Belajar ke Indonesia, mau belajar tentang makan bergizi. Saya katakan kita belum. Nanti akhir tahun baru kita selesai semua. Tapi kita sudah mulai. Ibu yang sedang hamil makan diantar ke rumahnya. Harga emas batangan Antam menyentuh angka 2 juta rupiah. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di iNews Sore. Pemirsa, utusan khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim Hashim Joyo Hadikusumo bersama Wakil Ketua MPR dari fraksi PAN Edi Suparno bertemu mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair. Pertemuan membahas isu transisi energi termasuk pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir. Pertemuan utusan khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim Hashim Joyo Hadikusumo dan Wakil Ketua MPR Edi Suparno dengan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair digelar di salah satu hotel di Jakarta pada Selasa 22 April. Selain membahas isu perubahan iklim dan artificial intelligence atau AI, pertemuan secara khusus membahas transisi energi terbarukan di Indonesia untuk 15 tahun mendatang, termasuk pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir. Rencana pembangunan energi terbarukan kita, energi baru dan terbarukan untuk 15 tahun yang akan datang, dan di mana di dalamnya ada pengembangan energi nuklir. Dan dalam kesempatan itu, Pak Tony Blair juga mengatakan bahwa di Inggris sudah dikembangkan teknologi di mana sekarang bisa dibangun pembangkit nuklir yang modular, yang relatif kecil 300 sampai 500 megawatt, yang memang cocok untuk negara seperti Indonesia, negara kepulauan seperti Indonesia. Jadi itu yang kita bahas, dan itu teknologi itu nanti akan diperkenalkan lebih lanjut lagi. Dan dalam hal ini ya kita nanti akan menunggu materi presentasi yang disampaikan oleh perusahaan yang dimaksud untuk bisa mengetahui lebih banyak lagi, lebih dalam lagi bagaimana teknologi nuklir bisa diadopsi di Indonesia ke depannya. Kendati demikian, di mana lokasi untuk pembangkit nuklir saat ini belum ditetapkan. Namun dari hasil penelaahan, direncanakan lokasinya berada di Kalimantan Barat dan di Bangka Belitung. Dari Jakarta, Rizky Ikhwal, Sadu Santo Budi, iNews melaporkan.